menggeluti dunia bela diri. Salah satunya Randy Pangalila. Aktor berusia 30 tahun ini memiliki hobi tarung bebas dan mulai serius menggeluti hobi tersebut sejak 2017 silam. Kendati demikian, aktor tampan ini mengaku tidak akan meninggalkan dunia entertainment yang sudah membesarkan namanya. Suami Chelsea Frank ini merasa terpacu adrenalinnya saat terjun langsung ke ring oktagon. Tak jarang ia mengalami cedera akibat pertarungan yang dilakukan. Berikut cerita selengkapnya hanya untuk Anda. Jadi ditanya apa ninggalin dunia entertainment atau enggak? Enggak sih, sebenarnya enggak ya. Jadi tetap pekerjaan utama gue ya seorang aktor, ya seorang entertainer. Itu cuma hobi aja sih, cuma hobi, dan yang sampai sekarang gue gelutin, dan gue masih tetap latihan untuk ya kapanpun gue dipanggil untuk fight lagi. Cuman kalau misalnya ditanya apakah akan masuk ke profesional, untuk enggak lah, kan kerjaan utama gue dari awal adalah ya entertainment bisnis ini. Tarung bebas, tarung derajat beda bela diri. Hobi itu sih sebenarnya udah lama ya, cuman gue mulai bener-bener gelutin yang serius banget itu baru di tahun 2017 2018 lah. Sebenarnya Kak, kalau tahu bela diri itu dan menggeluti yang cuman ya datang seminggu sekali, seminggu dua kali mah udah dari 2016. Yang pasti adrenalinnya beda sih, adrenalinnya kayak yang membuat gue memutuskan untuk akhirnya mau masuk ke atas oktagon untuk fight itu ya salah satunya adalah ya kalau cuman latihan doang terus nggak ada goalsnya mau buat apa, ya cuman buang-buang waktu, cuman buang-buang duit doang. Dan ya gue putusin untuk memberanikan diri untuk naik oktagon. Itu membuat gue mempunyai experience yang baru yang nggak semua orang punya gitu. Gue tahu gimana rasanya deg-degannya naik ke atas oktagon, adrenalinnya beda sih gitu. Karena ya gue pada saat naik oktagon ya gue tahu nggak ada sutradara yang bisa nolong gue, nggak ada yang bisa nge-cut ya gini, karena ini bukan adegan ya, ini memang real gitu. Jadi ya itu sih adrenalin yang menurut gue selama gue masih muda ya gue harus punya pengalaman. Sering saat ini sebenarnya leher gue juga lagi cedera ini. Leher gue lagi susah nengok kanan kiri kayak robot nih dari tadi, makanya gue kalau nengok gini doang. Kemarin latihan gulat biasa, gue lagi latihan untuk takedownnya. Leher gue cedera waktu gue sparring sama ya partner gue lah. Gue nggak sengaja, itu biasa nggak sengaja. Cuman guanya sendiri mungkin udah lama nggak latihan juga karena lagi sibuk juga sama beberapa pekerjaan yang baru. Jadinya pas latihan mungkin otot gue kaget aja. Awal-awal sih nyokap gue yang nggak terlalu setuju gue untuk fight di MMA ya. Karena kalau dia nyokap gue itu masih orang dulu lah gitu, masih beranggapan bahwa ya MMA itu nggak berkah menurut dia gitu. Karena ya lo kalau menang ya lo bahagia di atas penderitaan orang gitu. Sedangkan padahal ya untuk kita yang menggeluti di dunia MMA ya nggak gitu. Kita semua ya profesional aja ya, cuman ya fight gitu. Kalau misalnya kalah menang kita tetap temenan. 2 kali gue fight, lawan gue sampai sekarang sama gue juga masih baik-baik aja, kita masih temenan. Ya profesional aja. Pas fight itu ya benar-benar ya kita cuman ya adu apa yang selama ini udah kita latih, dan cuman beradu siapa yang latihan. Ya yang pasti membuktikan pada saat fight pertama gue. Pada saat fight pertama gue nyokap gue nggak mau nonton kan. Jadi gue fight itu gue nggak dapet restu sebenarnya sama nyokap gue, tapi bokap gue memberikan izin dan bokap gue datang untuk nemenin. Karena bokap gue bilang kasihan lah anaknya kalau misalnya dua-duanya nggak ada yang support kan. Jadi bokap gue datang ke arena untuk ngeliat gue, dan pada saat gue menang gue buktiin bahwa gue masih baik-baik aja sama lawan gue, dan gue masih temenan. Dan gue buktiin nih loh, gue masih chatting sama dia, gue bahkan ngasih rekomendasi obat kayak misalnya nih bro, gue kalau cedera gue pakai ini, lo bisa beli di media online apa gitu. Jadi gue masih temenan gitu, dan nyokap gue dari situ ngasih izin untuk ya udah oke. Akhirnya luluh gitu. Akhirnya luluh. Kalau ya ini memang khawatir sih masih ada, pasti yang namanya orang tua ya pasti ada lah. Cuman udah lebih memberikan izin sih sekarang. Kalau untuk yang di TV sih ya baru 2 ya. Tapi kalau yang tidak profesional udah banyak sih. Sebenarnya dari zaman masih di Surabaya dulu juga sampai ke Jurcap segala macam. Bahkan gue sampai patah tulang dulu. Gue kalau dilihat di sini gue punya tulang yang satunya nggak ada. Jadi di sini gue patah. Di sini juga gue ada tulangnya, di sini nggak ada di belakang. Jadi sebenarnya udah ya
banyak juga cedera yang patah tulang atau segala macam dari dulu. Cuman untuk masuk ke MMA yang ke oktagon yang profesional baru 2 kali. Off sih, pandemi benar-benar berpengaruh sekali di apa ya? Apalagi untuk para atlet ya. Atlet MMA apalagi. Karena gimana kita ya pandemi ini kan, Covid ini kan berarti kan kita harus jaga jarak, kita harus pakai masker. Mungkin nggak sih kita olahraga pakai masker? Susah pasti. Apalagi bela diri MMA itu kan kita ada bantingan, ada kuncian. Ya kita harus jaga jarak gimana caranya? Terus kita mau latihan takedown-nya gimana? Jadi pasti sangat-sangat berpengaruh sekali sih sama bela diri ini. Saya tetap eksibisi. Saya kontrak sama pihak One Pride itu masih di eksibisi aja, karena gue bilang begini, pekerjaan utama gue ya adalah aktor dan ya penyanyi, entertainer, bukan seorang fighter gitu. Kalau profesional fighter artinya profesi gue ya seorang fighter, berarti gue harus mendedikasikan hidup gue ya untuk fight aja. Ya gue nggak bisa kerja yang lain. Hari ini gue nggak mungkin ada di sini, ya pasti gue harus latihan every day gitu. Ya itulah adalah profesionalnya seorang fighter. Dan gue nggak mungkin, karena gue sudah lebih lama memupuk pekerjaan gue ya yang dari entertainment ini. Jadi itu akan terus gue bilang sama pihak mereka menjadi hobi gue yang eksibisi aja. Di tahun ini tetap perkembangannya tetap ada, latihan itu tetap harus ada, cuman tidak intens dan terus harus hati-hati sih. Kayak misalnya tetap ada swab test di tempat kita itu, dan kita nggak boleh ganti-ganti partner untuk fight, karena apa ya untuk meminimalisir kemungkinan untuk kita terkena COVID. Kalau pengen bertanding sama siapa, gue udah ada sih namanya, kepengennya, cuman gue nggak mau nyebut dulu. Yang pasti sih kalau gue akan sangat tertarik kalau gue mendapatkan lawan yang striker juga gitu, karena selama ini gue dapetnya grappler kan, yang orang-orang yang pasti dia kepengennya langsung take down, main di bawah gitu. Jadi gue akan mendominasi di striking gue gitu. Jadi gue akan merasa apa ya, ada warna yang baru kalau gue dapat lawan yang memang striker juga. Wah itu pasti gue akan merasa ada tantangan sedikit di atasnya, pasti akan berat juga itu. Lawan itu ya bayarnya kan udah gede, nggak usah latihan bro, kalah juga nggak apa-apa gue. Iya aja. DLE ya? DLE. Gue iyain aja. Kalau lawannya mereka, maksudnya kan nggak peduli kalah menang, bayaran juga gede banget bro. Kepengen sih, cuman gini, gue menyadari bahwa gue agak terlambat untuk memulai bela diri ini. Gue aja sekarang udah tahun ini 31, sedangkan mereka yang di luar negeri itu mereka umur 32 udah pensiun. Mereka udah pensiun semua karena udah jadi champion dan segala macam ya, karena mereka mulainya udah lebih awal. Mereka udah dari belasan tahun itu udah ya profesionalnya itu tiap hari udah latihannya begitu dan fight terus gitu kan. Kalau gue baru mulai sekarang itu udah sangat terlambat sih. Tapi mungkin generasi berikutnya lah, dan gue kepengennya sih untuk sekarang, kalau buat gue, kalau memang gue sudah mempunyai experience, gue sudah mempunyai pengalaman dan juga teori-teori bela diri itu, mungkin gue juga kepengen membina atlet-atlet yang baru lah. Mungkin gue membuat camp gue sendiri, dan gue membina atlet-atlet yang baru yang masih muda-muda untuk bisa membawa nama Indonesia ini di kancah internasional MMA.